Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kak Mika dan Kak Fani. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari adik-adik kita menyanyikan Mars Pelkat PA. Mari adik-adik kita berdoa yang dipimpin oleh Rainer. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesehatan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Pada pagi ini kami mau beribadah impa bersama-bersama dengan teman dan kakak layan kami. Kiranya Tuhan memimpin ibadah kami dari awal hingga selesai. Berkati juga buat kakak layan kami yang akan membawakan firman Tuhan pada ibadah kami hari ini. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, amin. Mari adik-adik, mari kita buka Kidung Ceria. Kidung Ceria 13 kami puji dengan riang 1 dan 2. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siap, hati kami pun mekar. Kabur dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi bersinarmu menyerap.
kesinanmu, para malaikat surya naikkan puji bagimu. Pada hutan dan samudra, bukit, gunung dan lembah, maka satwa bergembira, ngajak kami pusaka. Mari adik-adik kita akan bermazmur, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 yang dibacakan oleh Ian dan Ivan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik kita bernyanyi kidung ceria 141 Sabda Tuhan Allah 1 dan 2. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan, turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Sambut hai jiwaku, sabda Tuhan Allah, Ia setiawan, adil tindakannya, tiada kecurangan, janjinya mulia. Pasanglah telinga dan dengarkan Dia. Mari kita berfirman oleh Kak Fani. Halo adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih karena kami semua anak-anak-Mu saat ini bisa beribadah secara online melalui YouTube. Tuhan Yesus, kami mau membaca firman-Mu, berkati dan sertai kami agar kami dapat memahami firman-Mu dan menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Kita buka Alkitab dari Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai dengan 5. Udah dibuka Alkitabnya? Mari kita baca sama-sama. Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, semakin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku seorang Yahudi, lahir di Tarsus, tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Nah, demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini bercerita tentang kesaksian seorang Rasul Paulus yang pada awalnya sebelum bernama Paulus dia bernama Saulus. Nah, Saulus ini itu sangat-sangat jahat. Ya, jahat banget sama pengikut Tuhan Yesus. Kemudian suatu saat Tuhan Yesus bertanya kepada Saulus, "Saulus, Saulus, kenapa kamu menganiaya aku?" Terus Saulus langsung, wah, ditegur gitu kan. Terus Saulus bertobat dan mengganti nama menjadi Paulus. Nah, seperti dalam Alkitab dikatakan bahwa Paulus belajar kepada seorang Gamaliel, dia seorang guru, ya. Nah, kemudian Paulus kemudian bersaksi bagaimana Paulus berubah dari seorang yang jahat berubah menjadi seorang yang baik. Dia bersaksi bagaimana Tuhan Yesus merubah hidupnya, ya. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita sehari-hari nih, ya, adik-adik pasti bisa bersaksi. Caranya banyak banget. Yang simpelnya kakak kasih contoh deh. Misalnya nih, adik-adik punya temen, dia nggak sekolah misalnya, sakit gitu kan. Nah, dia mau minjem catatan adik-adik untuk mencatat ketinggalan pelajaran. Nah, adik-adik meminjamkan catatan. Nah, itu suatu kesaksian bahwa adik-adik menabur kebaikan, menolong teman yang sedang kesulitan. Yang kedua, contohnya misalnya sekarang kan online nih belajarnya. Nah, ibu guru pasti atau pak guru ngasih tugas dong, PR gitu kan. Nah, adik-adik kan wajib menyerahkan kepada bu guru, mungkin secara WhatsApp atau dikirim lewat email gitu kan. Nah, pasti ada jadwal. Misalnya hari ini dikasih tugas, nanti dikirim ya ke ibu misalnya sebelum jam 5 sore gitu. Nah, adik-adik menyerahkan sebelum jam 5 sore itu juga suatu kesaksian. Kenapa? Adik-adik bisa tepat waktu gitu kan. Karena Tuhan kan juga mengajarkan kepada kita untuk selalu tepat waktu, ya kan? Nah, kalau terlambat, apa tuh akibatnya? Bu guru pasti WA mama, "Bu, ini anaknya kok belum kirim tugas." Nah, ya kan? Sementara kita kan disuruh bersaksi bahwa kita ini adalah murid Tuhan Yesus, ya kan? Nah, contoh yang lain itu IMPA setiap minggu, walaupun secara online. Tapi adik-adik kita kan selalu dibuat kayak YouTube nih, ibadah YouTube kayak begini. Adik-adik tetap ikutin, walaupun nggak ada yang ngeliat gitu kan.
Kakak Layan gak ada yang tahu nih. Gak tahu kalau aku gak ikut IMPA YouTube-nya. Nah, gimana adik-adik mau beri kesaksian? Kalau adik-adik sendiri, IMPA-nya juga masih bolong-bolong. Hari ini ikut, minggu depan off dulu deh. Terus hari ini ikut, minggu depan off lagi deh. Ya, itu mah gak bisa memberi kesaksian dalam sikap dan tingkah laku. Iya kan? Nah, satu hal lagi, hal yang paling gampang kita memberi kesaksian apa? Dengan tersenyum. Kalau adik-adik tersenyum, orang yang dekat adik-adik itu juga merasain suatu, ih dia tersenyum, mukanya cantik banget, mukanya berseri, bersinar. Nah, orang itu ngeliat akan merasa bahagia. Tapi coba deh muka dia nih. Siapa yang mau dekat? Orang ngeliat aja langsung, ya mukanya kok cembetut sih? Kok mukanya nggak berseri sih? Kenapa dia? Orang justru makin bertanya. Tapi kalau muka kita tersenyum, kita bahagia, kita menyapa orang, orang juga akan senang sama kita. Itu juga suatu kesaksian. Karena apa? Karena tubuh kita sendiri adalah gereja. Ya kan? Tentu kita juga akan bersaksi bahwa aku ini anak Tuhan loh, kelihatan dari sikapku, dari tingkah lakuku, gitu kan? Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap selalu cuci tangan. Sekarang kan sudah sekolah offline nih, walaupun selang-selang harinya. Nah, setiap pulang dari sekolah, cuci tangannya, cuci kakinya, bajunya langsung masuk ke cucian. Ya, selalu sehat adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Untuk merespon firman Tuhan, mari adik-adik kita bernyanyi lagi dengan Kidung Ceria 199, Kusuka menuturkan 1 dan 3. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang berdoa orang tua dan sekolah, Tian, gereja, Samuel, bangsa dan negara, Aisyah. Adik-adik, sebelum sudah saatnya kita untuk berdoa syafaat. Mari lipat tangan, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur buat berkat-Mu.
bagi kami dan keluarga kami setiap hari. Tak henti-hentinya kami memohon kepadamu, lindungi dan berkatilah keluarga kami dimanapun berada. Berkatilah orang tua kami yang selalu mengasihi kami, anak-anaknya. Berikanlah orang tua kami umur yang panjang dan kesehatan. Berkati pekerjaan dan jelilerah mereka. Kami juga berdoa untuk guru-guru kami dimanapun berada. Terima kasih telah mengajari kami dengan sabar, baik secara online dan maupun tatap muka. Berkatilah guru-guru kami senantiasa diberi kesehatan dan ilmu pengetahuan, dan berkatilah keluarga mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ya Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk gereja-gereja di muka bumi ini, terkhusus untuk gereja GPIB Immanuel, Pekanbaru. Berkatilah gereja kami ini ya Tuhan Yesus, yang sekarang kami tidak bisa datang ke gereja karena pandemi. Ya Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk pendeta-pendeta gereja kami. Berkatilah mereka, ya Tuhan Yesus, jauhkan mereka dari segala penyakit ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk pelayan PA, kakak lain kami, yang mengajari kami tentang firman Tuhan dan mendekatkan kami kepadamu Tuhan. Berkatilah mereka, jagalah mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu untuk kami. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia dan Kota Pekanbaru. Kiranya Tuhan selalu berkati bangsa kami. Ya Tuhan, semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan tidak ada lagi di muka bumi. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Haleluya. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami bisa mengikuti IMPA di hari Minggu ini. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, juga untuk Kota Pekanbaru. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu atas kota kami ini. Kami juga mau berdoa untuk Papa dan Mama. Engkau berkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan, kami juga yang sudah mulai sekolah secara tatap muka, Engkau berkati kami Tuhan, agar kami tetap bisa prokes, menjaga kesehatan kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, kami berdoa seperti yang Tuhan yang sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akan memberikan persembahan dengan menyanyikan Kidung Ceria 264, Tuhan betapa baiknya, dan yang berdoa persembahan Shuffle.
telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Nya tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk persembahan ini. Kiranya menjadi berkat dan jadi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah, adik-adik, ada ayat hafalan dari Markus 16 ayat 15. Dari Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Mari kita bernyanyi Kidung Ceria 225, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita berdoa untuk pulang dulu ya. Lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Engkau sungguh baik, kami bisa beribadah hari ini dan saatnya kami mengakhiri ibadah kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, dan biarlah itu juga menjadi pedoman kami dalam menjalani hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Amin.